yanqudu atau kita majhulkan aja, wala yunqadul masjidu, dan tidak boleh diruntuhkan masjid, illa idza khifa ala naqdihi, kecuali apabila takutlah di atas runtuhnya masjid. Fayangqudu, maka meruntuhkan ia, wa yahfadhu, dan menjaga ia. Ginan boleh kalau demikian. Tidak boleh diruntuhkan masjid. Berarti masjid yang wakaf atau setiap masjid memang itu atas nama wakaf, walaupun ada orang yang melafazkan, karena namanya masjid itu pasti umum punya, nggak ada pribadi, kecuali ada di Banda Aceh satu, itu namanya Masjid Tengku Lumia Kesilumia. Nah, yang ada di Simpang Surabaya yang cantik itu memang beliau sendiri buat, tapi begitu sudah selesai dibangun, dibuat, tetap dia memberikan kepada umum orang ibadah di masjid. Gak akan mungkin dia untuk menjadi warisan, karena itu memang tempat ibadah. Kalau demikian, misalkan ada masjid diwakaf orang, tidak boleh diruntuhkan masjid, kecuali bila takut runtuh dia sendiri masjid. Kalau tidak ada kita runtuhkan, memang cika gimana bukan? Cika krek. Nah, itu lebih bagus kita runtuhkan, sehingga bila ada papan-papan yang bagus, boleh kita jaga, boleh kita taruh yang bagus. Kalau jatuh satu-satu, berarti kan pasti nanti ambruk. Tidak bisa pakai lagi. Sedemikian rupa penjagaan harta wakaf. Itu dia. Berarti tidak boleh meruntuhkan masjid kecuali apabila ditakuti atas runtuhnya masjid. Idza khifa ala naqdihi. Khifa itu dasarnya khafa, cuman dia dimajhulkan menjadi khifa. Dasarnya khafa ya khafu khaufan. Berarti kalau udah dibuat khafa khifa, khifa itu fi'il madhi majhul. Apabila sudah artinya runtuh ia sendiri. Memang harus kita runtuhkan, kan? Kalau tidak, nanti jatuh satu. Fayunqadu, maka diruntuhkan ia. Wa yufadu, dan dijaga ia. Langsung dengan majhul terus. Yu'ammaru, mana yu'ammaru bihi, atau memang dijaga, diperlama lagi, dipermasakan lagi. Bayu amaru, dibangun boleh, pokoknya diperpanjangkan, direhab. Nah, dibangun dengannya akan masjid yang lain. Ambil kayu-kayu itu, ada sebagian masih bagus, ditempel masjid yang lain. Nah, itu baru boleh. Yang lama itu diruntuhkan. Ada setiap tempat yang namanya masjid miliar sudah diperbaharui. Kalau sudah diperbaharui berarti ada masjid lama kan? Yang lama itu diangkat, yang bagus, yang bisa masih dilestarikan, didempetkan atau ditambah ke masjid baru. Mana kalau hari ini dulu masjid papan.
Sekarang masjidnya beton semua. Minimal kalau ada tingkap, jendela atau pintu yang masih bagus, ambil taruh ke masjid baru. Kalau papan yang binti dinding-dinding itu mungkin lagi, karena masjid baru ini semuanya semen, ya kan? Kalau ada misalnya atap, boleh. Ada pelapon, boleh. Karena pelapon masjid dibuat dengan kayu jati, cantik sekali. Sekarang ada bagiannya yang memang kita buat dengan kayu jati, pelaponnya boleh kita ambil dari masjid lah. Tapi kebanyakan hari ini bukan dibuat masjid, paling diruntuh itu dibangun yang baru. Ada bagian yang bisa dibuatkan balai, berupa balai atau surau, dan tujuannya bila ada pertemuan, bila ada dibuka TPA, TPQ, tidak langsung ditaruh di masjid, karena yang pergi ngaji ada yang masih di bawah umur, misalnya nanti naik kotor-kotor, atau bukan karena itu. Kebetulan masjid itu pun dekat dengan sawah orang atau ladang. Coba bayangkan kalau di masjid itu dia main, orang-orang makan misalnya di sawah, makan di situ ada balai. Kalau ada balai nanti bisa duduk-duduk, ya kan? Tuh kalau ada acara maulid bisa taruh rantang, adalah dipergunakan untuk yang bermanfaat, boleh untuk direhat. Yang jelas tidak boleh dibuang uang. Kalau itu barang wakaf, orang ada kasih papan nanti 100 batang, 100 biji, jadi dibuat mesti, sementara mesti nggak cocok lagi dipakai, itu boleh, tapi direham, dibuat dalam bentuk yang lain, kegunaannya juga untuk masjid. In ra'ahul hakim, jika berpendapat akannya hal oleh hakim, diambil keputusan oleh hakim, wal aqrabu ilaihi ula, dan yang lebih mendekati kepada yang demikian itu lebih bagus. Sejauh itu bermanfaat. Wala yu'ammaru bihi ghaira jinsihi karibatin, dan jangan dibangun dengannya barang wakaf masjid ghaira jinsihi, akan selain. Kalau yu'ammaru bihi ghairu jinsihi, berarti yu'ammaru fi'il mudhari' majhul, ghairu itu jadi naib fa'il. Wala yu'ammaru bihi ghairu jinsihi karibatin, dan jangan dibangun dengannya barang masjid wakaf akan selain jenisnya. Mana contoh? Karibatin, seperti ribat. Ribat itu boleh pesantren, boleh berupa surau. Tidak boleh kalau memang itu hak orang wakaf untuk masjid, tetap yang dibangun itu bagian dari penggunaan masjid. Kayak macam yang bilang tadi, boleh bila ada rapat, bila ada sesuatu, misalnya bukaan puasa di masjid, bukanya adalah di balai itu boleh. Yang penting hal yang menyambung dengan masjid. Kemudian karibatin wabirin, sumur, kal-aksi, seperti sebaliknya, illa idza ta'azzara jinsuhu, kecuali apabila uzurlah jenisnya itu. Enggak mungkin kita buat yang lain.
rasanya nggak cocok lagi kita tempel-tempel di masjid. Sementara masjid yang terbuat hari ini adalah pakai beton. Kayu-kayu itu nggak cocok. Maka itu baru boleh kita pergunakan ke yang lain seperti surau, seperti ribat itu pondok pesantren yang memang masih berguna untuk rakyat. Nah, berarti untuk buat rumah pribadi nggak boleh. Jangan mentang-mentang kita imam masjid, bahan-bahan punya orang wakaf yang ada di masjid yang nggak layak lagi pakai untuk masjid, lalu oleh Raja Imam membawa ke rumahnya. Nah, itu sangat tidak dibenarkan. Ingat, karena itu barang wakaf. Nah, walladhi yattajihu tarjihuhu fi rai'in waqfil munhadimi annahu idza tawaqqa'a 'auduhu hafidhalahu. Dan bermula alladhi, ceritanya ini yattajihu, menerangkan akannya cerita ini tarjihu oleh tarjihnya Imam Rafi'i fi rai'in. Apa makna rai'in? Oleh hasil wakaf bermula alladhi, yang diarahkan, yang dijelaskan oleh tarjihnya Imam Rafi'i dalam penghasilan atau hasil wakaf benda yang runtuh. Sesungguhnya hal demikian bila itu jatuh kembaliannya yang runtuh itu hafidhalahu, dipeliharakan baginya. Kata Tunku Imam Rafi'i ini benar, boleh kita buatkan sesuatu yang memang itu masih kaitan dengan masjid atau langsung kegunaan untuk masjid. Misalnya kayak buat balai tadi, memang gunanya untuk masjid karena memang di samping masjid boleh. Pada hasil wakaf benda yang runtuh, item benda yang runtuh seperti yang tadi, annahu, sesungguhnya hal demikian itu, intuki'ah, jika jatuhlah auduhu, kembaliannya itu kepada masjid. Memang kita buat beda asing tapi dalam tanah masjid untuk keperluan manfaat juga kaitannya dengan masjid. Ya macam yang bilang tadi, ada acara di masjid, berarti dengan tempat yang kita buat itu kan udah boleh kita duduk. Buat acara musyawarah, berarti di situ kan boleh kita duduk. Atau memang khusus ada majelis bersahaja balai yang dibuat itu untuk majelis taklim. Itu dibenarkan.
sejauh manfaat itu untuk masjid. Memang harus dijaga dan dipelihara. Wa illa surifa li masjidi akhar. Jikalau tidak demikian, niscaya dipergunakan akan barang itu untuk masjid lain. Kalau memang sudah kelebihan mubazir, masjid ini memang sudah alhamdulillah cantik sangat. Mantu apa lagi bekas-bekas pada masjid dulu. Oh, kalau demikian, ada masjid yang agak di pinggir-pinggir sikit, butuh dengan itu. Kok cepat kali? Jam 6.58. Betul. Nah, kalau memang itu kegunaannya tetap kembali kepada masjid. Jikalau tidak, wa illa surifa li masjidi akhar, niscaya dipergunakan ia untuk masjid lain. Fa in ta'adzara, maka jika udhur ia, udhur itu di mana enggak akan mungkin kita buatkan lagi. Untuk yang pertama begitu. Yang kedua, lahan tempat masjid dulu yang sudah dibongkar sudah penuh dengan masjid baru, karena bangunan baru ini besar, bantuan pemerintah. Berarti itu kan kepunyaan umum juga. Kemana mau ditaruh lagi? Kalau mau buat balai pun enggak muat lagi, sempit lahannya. Itu termasuk salah satu uzur untuk dibuat uzur, atau untuk diletakkan uzur. Tak cocok lagi. Misalnya. Dah. Berarti enggak boleh dirobohkan ke masjid ini, karena misalkan kayak bilang yang lahannya itu udah sempit. Pemerintah kasih dibangun masjid yang baru, berarti masjid yang lama tidak boleh dirobohkan. Dirobohlah. Ini kan soalannya diroboh. Kenapa? Karena lebih bagus atau lebih muslihat dengan yang baru ini. Masjid sudah 40 tahun ke atas. Memang kalau kita lihat dengan kondisi bangunan tidak layak lagi satu. Atau kondisi dengan masyarakat yang bermukim di situ tidak muat lagi. Berarti kan harus ada pemekaran. Lalu dengan bangunan baru pun ada sudah disubsidi pemerintah. Nah, pertanyaannya, hendak dikemanakan masjid-masjid lama itu kalau memang bahan-bahannya masih boleh dipergunakan? Tadi boleh dipergunakan sejauh itu masih dalam kaitan masjid untuk manfaatnya. Lalu bila tidak bisa uzur, apa ceritanya kalau uzur? Maka ini dipergunakan ke masjid yang lain yang terdekat, yang memang itu masih butuh. Karena tidak boleh serta-merta barang wakaf itu dipergunakan hak pribadi. Kan yang Umi sampaikan tadi, tidak boleh raja masjid, tungku imam, raja imam masjid mengambil bagian dari situ untuk bawa pulang ke rumah, buat dapur, buat rumah, tak boleh. Karena dasarnya jangankan untuk kita bawa pulang, kita runtuhkan pun tidak boleh. Kecuali memang mesti itu sudah agak runtuh, enggak layak lagi pakai. Kalau kita pakai pun risau, takut. Nah, itu dia. Nah, bila uzur surifa lil fuqara, niscaya dipergunakan untuk fakir. Ke fakir boleh kasih,
Fakir itu jangankan untuk dia dapatkan penghasilan harian, itu tempat duduk masih singgah di gubuk orang. Berbetulan ada pula sedikit tanah hadiah orang, boleh hibah, boleh wakaf. Dia buatkanlah bangunan kecil, nggak layak terlihat. Nah, adalah bangunan kayu-kayu masjid yang lama itu oleh Tunku Raja Imam harus dengan lapang dada memberikan kepada fakir. Nggak boleh dengan sedih hati tidak mendapatkan untuk sendiri. Kenapa? Bila Tunku Raja Imam itu tidak ada nama lengkap fakir. Beliau ini misalnya ada kemampuan, tapi sesederhana mungkin. Tapi ada rumah, nggak boleh ambil yang namanya kayu wakaf. Boleh enggak diberikan kepada fakir? Karena fakir ini memang betul-betul sedih. Itu dia. Nah, kama yusrafun naqdu linawi ribatin. Sebagaimana dipergunakan barang runtuh itu bagi seumpama ribat. Ribat itu balai boleh, pondok boleh. Sebagaimana barang yang boleh dipergunakan barang runtuh bagi seumpama riba. Itu yang boleh. Nah, wasu'ila syekhuna amma idza umira masjidu bi alatin judadin wa baqiyat alatuhu al-qadimatu. Fahal yajuzu imaratu masjidi akhar qadim biha atau tuba'un wa yuhfadu. Dan ditanyakan orang akan Tunku Syekhuna. Siapa itu Syekhuna? Boleh Rafi'i, boleh Ibnu Hajar kalau dengan tarian itu paling. Idza umira masjidun bi alatin. Apabila dibangun akan sebuah masjid bi alatin judadin dengan alat-alat judadin besi ya. Judadin berarti dengan alat-alat baru. Berarti dibuatkan masjid dengan bangunan-bangunan yang baru kayak macam Umi bilang tadi. Wa baqiyat alatuhu al-qadimah. Sementara masih ada kekal alat-alat yang lama kayak macam Umi bilang tadi. Hai baru hari ini beton. Punya lama Tunku Murhamah. Punya bangunan masjid yang lama. Papan-papan. Ada enggak yang bisa masih bagus? Ada. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau demikian gimana? Bila seseorang membangun masjid dengan punya pembaharuan berupa fondasi semen beton. Sementara baqiyat alatuhul qadimah kekal masih punya yang lama, masih ada yang itu. Fahal yajuzu imaratu masjidi akhar qadim biha. Maka apakah boleh membangun masjid yang lain yang lama dengannya? Oh tubain atau dijual belikan. Wa yufadu dan dipelihara tamanuha harganya. Disimpan uangnya. Fa'ajaba maka lalu menjawab Syekhuna ini. Bila ada seseorang bertanya kepada Syekhuna kita Imam Rafi'i tentang bila diciptakan atau dibangun bangunan baru masjid
sementara masih ada bangunan lama yang bisa dipakai. Tapi dengan kondisi hari ini tidak dipakai lagi. Contoh masjid berupa bangunan kayu, ya kan? Sekarang udah fondamen, udah semuanya permanen. Nah, apakah boleh kita ambil bangunan lama ini kita buat masjid yang lain? Ya, yang tentunya masjid itu tidak menyatu dengan situ lagi. Kampung sudah berdesakan masyarakat. Di dekat jalan itu sudah ada bangunan masjid baru. Sementara di pinggir kali, pinggir sungai, agak kejauhan, ke situ juga. Boleh nggak dimekarkan? Ambil bangunan lama yang memang bisa diangkat. Kita buatlah sebuah masjid baru yang ada di pinggir kali. Agak kecil sedikit apa. Nah, bisa. Jadi oleh musannif ini langsung menjawab. Apa jawabannya? Oh, atau satu lagi. Atau dijual. Kemudian dijaga uangnya, artinya adalah uangnya itu tetap masih utuh sebagai amanah, ya kan? Itu bagaimana? Oleh musannif kita menjawab, bi annahu yajuzu imaratu masjidin qadimin wa hadisin biha haitsu quti'a bi adami ihtiyaji ma hiya minhu ilaiha qabla fana'iha. Ya. Dengan sesungguhnya hal yang demikian boleh membangun masjid yang lama dan yang baru dengannya sekira-kira quti'a bi'adamin, diputuskan dengan tidak butuh ma hiya minhu ilaiha, barang-barang yang bermula dianya barang daripada masjid lama kepada masjidnya yang baru. Nah, apa jawaban Imam Rafi'i? Dengan sesungguhnya hal demikian, bolehlah membangun masjid yang lama dan yang baru dengannya yang lama, atau memperbaharui dengannya sekira-kira dinyakini dengan tidak butuh barang atau sesuatu atau masjid lama yang bermula dianya itu daripada masjid lama kepada masjid yang baru. Kalau memang bekas bangunan masjid lama tidak lagi butuh untuk bisa ditempel ke masjid yang baru itu, nggak cocok papan taruh ke bangunan permanen, tidak cocok. Sudah bangunan masjid pencakar langit dibuat, bagaimana laku lagi bangunan masjid lama? Nggak pas lagi untuk dibuat ditempel di situ. WC sudah diganti semua. Itu misal. Kan? Kamar wudhu sudah semua permanen. Nah, kalau memang yakin kita dengan tidak butuh lagi yang lama, maka niscaya boleh punya bangunan lama dipindahkan ke masjid yang lain yang memang itu masih dibutuhkan. Betul? Qabla fina'iha, sebelum rusaknya. Itu sebelum rusaknya. Kalau masalah sudah rusak, itu memang gak layak lagi pakai. Hanya layak jadi bara api, ya kan? Kayu bakar. Nah, ini persoalannya masih bisa dipakai.
Tapi menurut kondisi alam hari ini harus ada pembaruan masjid karena nggak cocok. Bagaimana nggak cocok? Masjidnya kecil dulu. Sekarang rakyat masyarakatnya banyak. Nah, kalau demikian harus dibesarkan masjid itu. Kan begitu. Kalau udah dibesarkan dibuat bangunan permanen. Berarti bangunan masjid lama itu boleh untuk dibuat yang baru, masjid yang baru yang ada di situ, atau dibuat surau, atau dibuat untuk pondok, balai. Wala yajuzu bai'uhu biwajhin minal wujuhi. Namun tidak dibolehkan menjualnya dengan satu wajah pun dari berbagai wajah. Artinya dari berbagai pendapat ulama. Yang jelas untuk dijual nggak boleh. Kalau memang masjid itu masih bisa dibuat. Berarti angkat masjid itu taruh di mana mungkin ada lahan wakaf lain yang memang itu banyak gunanya. Misalnya ada lahan wakaf dekat-dekat sawah sana. Ada nggak tungku di sana? Ada yang bisa kita ciptakan menjadi guru pengajian. Nah, buat aja untuk balai pengajian. Berarti masih utuh dengan barang wakaf. Yang jelas tidak boleh dibuang, tidak boleh dijual. Harus dilestarikan karena itu wakaf orang. Sebegitu dungku jernih yang harus kita jaga harta wakaf, harta rakyat. Nah, jangan semena-mena. Ada tungku imam yang memang jeli, peka, ada perhatian. Begitu tungku imam itu meninggal, datang imam baru, memangnya ada, tapi tidak lagi memperhatikan hal-hal demikian. Yang musuh-musuh lah. Kalau ada yang baru, itulah yang baru yang dijaga. Nah, itu berarti imam yang tidak memahami kondisi yang ada di situ. Sebenarnya tanggung jawab imam itulah tanggung jawab besar. Karena kita duduk di rumah hamba Allah, di rumah wakaf, berarti urusan Allah. Harta wakaf itu harta urusan Allah. Ya pasti masjid, menasah, tempat pengajian, balai, itu namanya rumah-rumah wakaf. Ada enggak rumah santunan anak yatim, rumah sosial, itu rumah Allah. Nah, bila kita ada di dalamnya sebagai penanggung jawab atau titipan berupa amanah, betul-betul kita jaga dan kita pelihara. Jangan asal-asal kita, menurut saya mampu, menurut kesiapan saya. Kalau merasa tidak siap, jangan memikul amanah. Biar aja dikasih ke orang lah. Ada orang diwakafkan sepetak tanah untuk buat majelis, tempat pengajian, TPA dan sebagainya. Waktu mula-mula kayak macam panas tai ayam. Iya, rasanya kayak macam betul dia menjaga. Baru setahun 2 tahun sudah mulai bosan, malas, ya itu nggak boleh. Kalau memang merasa kita tidak mau lagi, tidak serius lagi, maka dengan sangat senang hati kita berikan kepada orang lain. Sama siapa kita kasih? Ada tokoh kampung, ada kecil, ada imam masjid. Yang jelas punya wakaf tidak boleh mainkan. Bantu. Apa pertanyaannya? Allah Allah. Bisa baru kita tambah. Berarti ini yang di masa raya ini masjid di dalam masjid. Yang Mbak Abu Mahmudi. Enggak nih, yang ke Bunga ada di mana? Oh, jadi Yang masjid di dalam masjid berarti. ya. Masjid di dalam masjid. Sebab kan yang tamah masjid awalnya ini kan tutup Pak. Yang luarnya masih yang diam di ibarat ya tidak. Tapi hanya rendah. Hanya rendah nilainya, tapi menyekali
bangunan rayanya ana cocok li dengan bangunan ubin je lah, cuman tak boleh menjadi milik pribadi, harus dibuat lagi berupa balai atau apa kantu yang memang kegunaannya tetap manfaat masjid, masih ada dalam perkarangan masjid. Oh itu yang lama itu kan papan-papan, sementara yang baru ini kan bukan papan, pondasi juga. Berarti terpaksa lah, karena memang nggak muat lagi orang di situ. Itu sebenarnya masjid tua. Memang karena hanjit lele makanya sampai sekarang masih dipergunakan. Sementara masjid di tempat Abu Mahmudi masjid baru. Jadi ketika oleh masyarakat berinisiatif membangun masjid baru, mengingat menimbang masjid tua ini agak di ujung, sementara leluasa masyarakat untuk jalan susah. Dari ujung ini ke ujung sana, masjidnya di ujung ini, di tempat jembatan turun. Lalu mengingat lagi ada titik muslihat untuk bisa diciptakan menjadi masjid rumah banyak, ada anak pengajian. Itu kan salah satu dorongan masyarakat tokoh-tokoh lama supaya Abu Mahmudi bertahan di situ. Kalau bertahan di situ tujuannya ingin memakmurkan masjid. Hasil kebiasaan buah pikiran kita, masjid itu besar-besar, penghuninya sedikit. Dengan dibuat